Indonesia hari ini Rabu 14 September. Juru bicara di Humas Polri akan menyampaikan beberapa update tentang informasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 13 September 2022. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 196 kejadian atau 11,65%, yaitu pada hari Senin 12 September 2022 sebanyak 1.683 kejadian, dan hari Selasa 13 September 2022 sebanyak 1.487 kejadian, dengan rincian kejahatan sebanyak 1.439 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 29 kejadian, bencana sebanyak 6 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman ketertiban sebanyak 13 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 200 kasus atau 12,20%. Senin 12 September 2022 ada 1.639 kasus, sedangkan pada hari Selasa 13 September 2022 ada 1.439 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan yaitu curang sebanyak 107 kasus, narkotika sebanyak 103 kasus, curanmor sebanyak 50 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 13 kasus, membahayakan keamanan umum sebanyak 3 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 491 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia 46 orang, korban luka berat 40 korban, dan korban luka ringan 415 orang. Adapun kerugian material sebanyak 899.270.000 rupiah. Kemudian kami sampaikan juga bahwa Bapak Kapolri telah dikukuhkan sebagai warga kehormatan Kostrad oleh Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, telah mengukuhkan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai warga kehormatan keluarga besar Kostrad yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 September tahun 2022 di Pantai Palangpang, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pengukuhan tersebut karena Kapolri merupakan sosok yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia. Atas pengukuhan tersebut, Bapak Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk terus menjaga dan meningkatkan kekompakan, sinergisitas, serta soliditas terhadap TNI maupun Kostrad yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian informasi selanjutnya adalah terkait dengan sidang KKP yang selama ini terus berjalan dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia, yaitu terkait dengan sidang KKP Brigadir FF. Sidang KKP terduga pelanggar Brigadir FF telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pada pukul 13 sampai dengan pukul 19 WIB, kurang lebih 6 jam ya, di ruang sidang di Propam Polri, gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Pejabat pelaksanaan sidang KKP yaitu KBP Rahmat Pamudi SIK selaku Irjen Jeban SDM 2 IPIL 5 Infanteri Polri selaku Ketua Komisi Sidang. Kemudian KBP Sakyus Ginting SIK selaku Wakil Ketua Komisi, dan KBP Fitra Andreas Ratulangi SIK MM selaku anggota. Saksi-saksi dalam persidangan tersebut sebanyak 4 orang, yaitu Kompol SMD, Ibda DDC, Bribtu FDA, dan Barada S.
wujud perbuatan, yaitu ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Pasal yang dilanggar pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Brigadir FF, sanksi etika, ya. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Kemudian sanksi administratif, mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. Kemudian informasi selanjutnya bahwa hari ini juga ada agenda sidang, ya, agenda sidang KKEP terduga pelanggar Bribtu FDA akan dilaksanakan pada hari ini Rabu 14 September 2022 pada pukul 13.00 di ruang sidang di Propam-Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Para pejabat pelaksana sidang KKEP, KBP Rahmat Tauji SIK selaku Ketua Komisi, KBP Sekjen SIK Wakil Ketua Komisi, dan KBP Fitra Andreas Rasulan SIK MM selaku anggota. Saksi-saksi yang akan dilakukan pemeriksaan yaitu dalam sidang tersebut sebanyak 4 orang, Kompol SMD, Ibda DDC, Brigadir FF, dan Barada S. Wujud perbuatannya ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Ya, jadi nanti bisa diupdate untuk informasi selanjutnya. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Jadi saya kira itu untuk update hari ini dan kami tidak membuka untuk sesi tanya jawab. Nanti bisa ke kontak person yang sudah disiapkan. Nah, kita tunggu nanti update. Saya kira terima kasih. Silakan konfirmasi dengan kontak person